Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, sholat adalah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan sebanyak 5 kali dalam sehari. Sholat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah sholatnya. Bila ibadah sholatnya sempurna, maka diterimalah sholat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan sholatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah sholatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, yakni ada orang yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Seperti mulutnya masih sering menceritakan aib orang lain, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan saudaranya sendiri. Ternyata orang seperti itu artinya masih belum merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Ia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirisnya, ada yang celaka dengan sholatnya seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Ibadah sholat merupakan hubungan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Selaku hamba hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sholat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani. Sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku, dan tidak mencela makhluk hidup, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima sholatnya. 1. Tawadu. Orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki sifat merendahkan diri dan hati, bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia ia adalah orang yang terhormat, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan jika seseorang sudah berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah ia sudah meninggalkan dunia karena dirinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak sombong. Tawadunya dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat ia sombong karena tahu bahwa itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia yakin bahwa hartanya tidak akan membuatnya lebih tinggi daripada orang lain, termasuk pengetahuannya tidak membuat ia tinggi diri karena merasa pengetahuannya tidak seberapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. 3. Tidak mengulangi maksiat. Dalam hidup, seseorang pasti pernah melakukan dosa atau maksiat, baik yang disadari kita atau tidak, apakah itu besar ataupun kecil.
Mungkin ia pernah berbohong, menggunjing tetangga atau menyakitinya, dan pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya dirinya. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika seseorang selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. 5. Gemar berzikir. Orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya. Sehingga ia akan cenderung berzikir mengingat Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia merasa jauh lebih tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. 6. Membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang sholatnya diterima. Bukan hanya saat di atas ia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun atau susah pun ia selalu melihat ke bawah. Secara tidak langsung, ia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Ia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga ia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Salat yang diterima Allah tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, bahkan sekelilingnya akan terdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nah, itu dia sahabat beriman, 6 tanda-tanda sholatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.